Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini kami kedatangan tamu dari Banyuwangi, yaitu Bapak Yosef, yang sebentar akan memberikan kesaksian tentang hukum Loa dan apa-apa yang Bapak Yahweh sudah berikan kepadanya. Silakan Pak Yosef bisa berbicara kepada kamera. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam Adonai Yesus Masiak. Saya mau bersaksi yaitu tentang hukum Loa yang pernah kami dapatkan, yaitu tentang ucapan. Jadi memang saya pernah menulis, namun saya anggap tulisan saya itu salah, gagal ya, karena kebanyakan. Terus saya ganti mengucapkan. Itu dengan ucapan itu ternyata alam supranatural, alam roh ini menangkap pembicaraan saya. Sehingga alam roh itu mencarikan channel. Dan langsung tidak turun waktu lama sudah dijawab. Begini Bapak Ibu, saya mengucapkan tentang kendaraan. Karena saya punya kendaraan sepeda motor itu Bluetooth ya, katakan begitu. Nah, setiap 8 bulan sekali itu ganti rantai total. Ya, saya ngomong sama mama ini, istri saya, Ma, nanti kita punya rezeki, kita ganti motor metik ya, supaya nggak ganti-ganti rantai. Mama bilang, ya, saya dukung, saya setuju. Nah, betul Bapak Ibu, saya mengucapkan begitu, kurun waktu 4 hari, alam roh ini mencarikan channel dan sudah mendapatkan channel, dan channel itu sendiri mendatangi saya. Pagi-pagi dia bawa mobil, berhenti di depan rumah, manggil saya, langsung bilang begini, Pak Yosef, ada helm? Saya bilang, ada. Terus, ya ikut saya, nanti pulang bawa motor. Terus saya ngomong sama mama saya ini, Ma, kita ke kota harus bawa helm. Oh ya sudah, langsung berangkat. Setelah tibanya di kota, di rumah calon mempelai Masiak ini, sudah disiapkan kunci motor dan STN. Begitu saya keluar, dia sudah ada di ambang pintu. Baru menyerahkan kontaknya itu, Pak Yosef ini STN-nya, ini kontaknya, dan itu motornya Matic. Sungguh luar biasa. Apa yang saya ucapkan motor Matic ternyata dijawab oleh Bapak Yahweh, motor Matic diserahkan saya. Terus suruh ngurus apa namanya? Balik nama. Luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan kejadian yang seperti ini Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah melepas uang pribadi sekitar 80-an juta. Terus habis begitu saya pikir ada yang tidak beres. Saya kembali kepada Bapak Yahweh. Saya berdoa setiap malam. Bapak, uang yang pernah saya lepas saya tarik kembali. Terus begitu terus berdoa saya. Akhirnya berdoa bagi, terima kasih Bapak Yahweh, Engkau telah mengembalikan uang yang sudah kami lepaskan dengan tunai. Nah, waktu itu saya masih ada di Papua. Terus saya berdoa terus menerus begitu. Nah, itu saya tinggalkan untuk sementara. Setelah begitu, istri saya ini dipakai oleh Bapak Yahweh. Suatu anugerah yang sungguh luar biasa. Pada waktu itu ada tetangga, orang dari Kendari, ini begini, Mbok ibadah di mana? Saya dari Kehilat Betel Yahweh, Timika. Seperti apa Mbok? Wah, saya ceritakan dengan luar biasa. Akhirnya, boleh saya ikut? Boleh. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh kalau mau ikut. Akhirnya ikut. Nah, setelah begitu, 1 minggu langsung dia minta baptis. Langsung dibaptis pembaruan semua satu keluarga. Nah, akhirnya dia
ditolak sama keluarganya, tidak boleh, katanya sesat, yang ada bintangnya itu sesat. Dia tidak tahu, dari keluarganya masih di Kendari sebenarnya. Ada logo-logo bintang begitu, bintang Daud sebenarnya. Itu sesat, tidak boleh. Nah, akhirnya dia ngomong sama saya mau mengundurkan diri, tidak boleh sama bapaknya. Ya terserah, Anda yang punya pilihan. Kamu sudah dibaptis, sudah dimeteraikan dalam nama Bapak Yahweh. Resiko tanggung sendiri, saya bilang gitu. Tiba-tiba anaknya yang namanya Pelik, yang sudah nomor 2 itu, meninggal, Bapak Ibu. Nah, setelah meninggal, dia panggil-panggil lagi. Mbok, Pelik meninggal, bagaimana ini? Mbok, Pelik meninggal, mari mbok ke rumah. Setelah ditengok sama istri ini, sudah meninggal betul. Baru ini berdoa, minta dikembalikan rohnya itu sama Bapak Yahweh. Karena dia masih sekolah, kasihan, dia mau jadi hamba Tuhan, cita-citanya seperti itu. Setelah ibu ini berdoa, dengan banyak dikembalikan rohnya, langsung Bapak Ibu hidup kembali. Wow, luar biasa. Luar biasa. Saya menangis Bapak Ibu. Waktu itu, sampai sekarang saya menangis melihat kejadian itu. Nah, terus setelah begitu dia kembali lagi ibadah sama-sama lagi. Terus dia kesaksian di depan di Kehilat sana. Katanya mbok luar biasa. Bukan mbok yang luar biasa, tetapi Bapak Yahweh yang sungguh dahsyat. Amin. Nah, akhirnya Bapak Ibu, karena dia sebagai karyawan atau bekerja di TPU TPA, tempat pembuangan sampah yang akhir, dia karyawan di situ. Dia harus divaksin. Dia terima vaksin semuanya, satu keluarga. Terus dia turun langsung meninggalkan bapaknya. Anaknya jadi gila yang pertama, yang sakit tadi itu, yang sembuh tadi. Terus didoain terus. Tambah parah. Itu karena hukuman, sudah terima Bapak Yahweh, menolak. Akhirnya anak jadi gila. Saya pikir hukuman dari Bapak Yahweh. Iya, iya. Nah, terus akhirnya Bapak Ibu, dicarikan dukun lagi. Waduh, sudah parah. Bagaimana orang ini? Kok jadi begini ya? Saya sudah menyerah. Itu keputusan Anda. Anda punya pilihan seperti itu, kami tidak bisa buat apa-apa. Yang penting saya sudah memberi yang terbaik buat engkau. Kalau kau terima, kau selamat. Enggak kau terima, saya tidak tahu. Nah, anak itu sementara gila, dibawa ke pastori di Kehilat, malah Pak Gembalanya itu dilawan. Ya untung Pak Gembalanya itu sedikit punya bela diri, atau tangkap tangannya, diputar. Dia langsung takluk. Akhirnya saya tarik pulang, udah Pak, kembalikan saja. Tidak usah kita urusan dengan mereka yang gila ini. Nah, itu akhirnya diserahkan sama dukun-dukun itu, akhirnya ya urusan mereka. Ini lanjut, ini sudah saya tinggalkan. Kembali ke yang ketiga. Pada waktu itu saya masih ada di Timika, baru ibu ini punya feeling. Pak, kita harus pulang ke Jawa. Soalnya bagaimana? Apapun terjadi kita harus pulang. Nanti sebentar lagi kita tidak bisa berangkat karena harus punya sertifikat FC itu tadi. Akhirnya saya nurutin, ya sudah. Nah, tanggal 20 dia sudah booking tiket. Sebenarnya tidak ada uang sama sekali, Bapak Ibu. Booking tanggal 29 yang paling murah. Pembayaran tanggal 26 harus dibayar, kalau enggak hangus. Ya sudah, ikuti aja. Ternyata sampai tanggal 26 tidak dapat uang, hangus sudah. Booking lagi tanggal 4 yang paling murah. Tanggal 1 booking, tanggal 4 harus berangkat. Waktu yang sangat singkat itu harus mencari uang supaya dapat tiket. Nah, akhirnya setelah dapat langsung untuk bayar bookingan jam 12 siang. Kalau nggak dibayar selesai. Akhirnya dikejar
waktu. Setelah itu saya bayar, aman. Tanggal 4 jadi berangkat. Nah, kendalanya harus ada swab. Saya tidak mau di swab. Saya harus nembak antigen itu 600.000 orang tua. Tidak apa-apa, berapapun saya bayar. Nah, akhirnya setelah saya dibayar, antigennya sudah ada di tangan, tanggal 4 berangkat. Tanggal 5 tidak bisa berangkat. Harus ada sertifikat FC. Kalau tidak, batal. Nah, puji Bapak Yahweh, Ibu ini punya feeling yang sangat kuat. Saya ikuti terus, ternyata kita selamat lolos dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Sampai di Banyuwangi kita nol, tidak punya apa-apa. Ya. Uang tinggal 50.000 karena tiketnya itu 3.500.000. Baru uang pas-pasan untuk beli antigen segala itu dengan travel yang dari Surabaya ke Banyuwangi 350.000, uang tinggal 50.000 rupiah. Sampai bisa hidup sampai sekarang bertahan karena Bapak Yahweh. Nah, kembali yang saya ucapkan tadi, saya punya uang yang saya kasih orang, saya tarik, ternyata 38 kalau nggak salah. 30. Atau 8 diambil lagi. Oh iya, yang 8 juta diambil lagi ya. Ya, tinggal 30. Ya. Itu yang dikasih saya. Tidak apa-apa. Yang penting kembali daripada tidak sama sekali. Padahal ada 80 jutaan. Sudah saya ikhlas saja. Nah, itu satu mukjizat. Nah, baru yang ketiga, saya dapat mukjizat lagi, yaitu tentang rumah. Saya tuh ngontrak rumah waktu itu 2.500.000 setahun. Nah, akhirnya keponakannya ini, ibu ini bilang begini, "Bi, apa mau pergi lagi?" Ya, rencana begitu. Tidak usah pergi. Bibi ini ibu saya sendiri, juga bapak saya sendiri, saya anggap orang tua saya sendiri. Memang ya orang tuanya, karena yang punya anak kakaknya istri saya, kakaknya Ibu Titin ini. Nah, akhirnya dia bilang, benahi itu saya punya ruko, kalau masih ada uang, dan pakai sampai Tuhan memanggil. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya punya tempat 2 petak macam ruko begitu, terus saya benahi, saya pakai usaha, berjalan sampai sekarang ini. Yang satu masih belum, nunggu sebentar lagi ada apa yang berkati, kita selesaikan. Mau pakai saya usaha, nggak tahu apa ya, nggak tahu seperti apa mau ruko atau warung makan, kita belum tahu. Hanya kita masih berdoa, pergumulan pasti Bapak Yahweh memberkati dan memberi kami yang terbaik. Sampai di sini sajian kami, sekiranya menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Jangan tinggalkan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh dahsyat, hukum Loa pasti berhasil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, begitulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah menyaksikan betapa hebatnya kesaksian ini ya. Saya sempat mencatat di sini bahwa memang hukum Loa itu kan metodenya banyak ya. Ada yang nulis 55x5, ada yang afirmasi, ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan metode 369 dan sebagainya. Masih banyak. Namun yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa itu adalah hukum sistemik. Satu hukum yang Bapak Yahweh ciptakan. Ketika kita berada di jalur itu, maka apa yang menjadi keinginan dan permohonan kita, pasti kita akan mendapatkannya. Nah, ada hal yang cukup menarik yang tadi saya dengar dari kesaksian, yaitu seseorang yang sudah meninggal tetapi bisa bangkit kembali, artinya bisa hidup kembali.
Cuman sayangnya orang ini menjadi gila karena meninggalkan Bapak Yahweh. Begitu ya Pak Ya, Yosef? ya, Nah, ya. jadi melalui kasus ini Bapak Ibu, kita mesti hati-hati ya. Jangan sembarangan meninggalkan Bapak Yahweh. Saudara tidak berurusan dengan manusia, tetapi berurusan dengan Tuhan. Saya juga menghimbau kepada khususnya para pendeta yang sudah memanggil nama Yahweh, jangan takut ancaman, saudara-saudara. Kenapa? Karena Bapak Yahweh pasti memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup saudara. Tidak perlu takut dengan ancaman, ya, sinode, atau takut dianggap sesat. Kalau saudara pendeta itu takut nanti ditinggal lari jemaat, nggak perlu takut. Karena yang kita percayai Bapak Yahweh itu adalah Tuhan Sang Pencipta sendiri. Makanya ada ayat yang firman Tuhan katakan, janganlah kita memanggil nama Yahweh dengan sembarangan. Arti dari sembarangan itu bukan tidak boleh dipanggil, saudara-saudara. Tetapi sembarangan itu samalah seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Bukan berarti sampah nggak boleh dibuang, boleh saja. Tapi kalau sembarangan, misalnya sampah ditaruh di kamar tidur, ditaruh di ruang makan, itu yang nggak boleh. Sama seperti memanggil nama Yahweh dengan sembarangan, yaitu apa? Untuk hutang, untuk apa? Berdebat, kemudian untuk dagelan, itu nggak boleh. Apalagi orang yang sudah memanggil nama Yahweh hanya karena ancaman malah takut. Itu juga tidak boleh. Itu malah akhirnya apa? Meninggalkan nama Yahweh. Sehingga menjadi gila, saudara-saudara. Langsung setan itu mencengkeram hidupnya. Jadi sekali lagi melalui kesaksian yang hebat ini, saudara mesti hati-hati ya. Kalau kita sudah menerima nama Bapak Yahweh, pegang teguh. Ambil prinsip, saya sekali-kali tidak akan meninggalkannya. Karena Bapak Yahweh adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun resikonya. Dan saya kasih tahu, percayalah Bapak Yahweh pasti melindungi dan menjaga kehidupan saudara. Nah, dari apa yang tadi kita dengar, saya melihat Ibu Tintin ini juga punya kepekaan rohani ya, saudara-saudara. Sehingga dia bisa tahu, wah ini kalau saya terlambat 1 hari saja, wah ini saya mesti harus menerima PC ya, menerima VC. Jadi karena dia tunduk dengar-dengaran, maka dia bisa lolos. Nah ini salah satu bukti bahwa ketika kita dekat dengan Bapak Yahweh, percayalah perlindungan itu selalu ada. Dan kesaksian yang terakhir tadi, Pak Yosef bisa mendapatkan rumah tanpa dia harus minta-minta, malah ditawari, disuruh nempati seumur hidup. Itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi saya menghimbau sekali lagi, kalau saudara sudah percaya kepada Bapak Yahweh, pegang teguh nama itu. Itu nama yang sangat berkuasa. Kehidupan saudara mengalami kesulitan, praktekkan saja hukum law of attraction. Maka semua apa yang menjadi misi, visi saudara pasti terwujud. Demikianlah Bapak Ibu kesaksian dari Pak Yosef bersama dengan Ibu Tintin yang sebentar lagi akan pulang ke Banyuwangi. Sebetulnya saya mau minta supaya dia bisa pulang hari Senin, tapi mungkin karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan, maka dia memutuskan untuk pulang hari ini. Jadi saya suruh berikan kesaksian melalui seperti ini. Jadi tidak di depan jemaat. Tapi saya yakin kesaksian ini akan disaksikan oleh banyak orang. Inilah yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Shalom.